Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Fadilah dengan NIM 19060026, Prodi Ekonomi Pembangunan dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membuat video tentang materi aliran monetaris pada mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Baik, yang pertama ada kritikan terhadap kebijaksanaan intervensi Keynesian. Ada beberapa pandangan Keynes yang tidak disukai pakar-pakar ekonomi. Pandangan itu antara lain tentang perlunya campur tangan pemerintah dalam mengarahkan dan membimbing perekonomian pada arah yang diinginkan. Kritik paling vokal ditantang oleh pakar-pakar ekonomi neoklasik konservatif. Celaan paling keras datang dari kelompok yang menamakan dirinya libertarian. Mereka ini menetapkan keberadaan individu di atas segala-galanya. Mereka pun melihat bahwa intervensi pemerintah dalam bentuk apapun sebagai ancaman bagi kebebasan individu. Alasan penolakan tersebut diwakili oleh pendapat Friedrich von Hayek yang tertuang dalam bukunya The Road of Serf-Volom pada tahun 1944. Dalam buku tersebut, Hayek mengatakan, sekali pemerintah melakukan intervensi pasar, ini akan mengarahkan pada sosialisme yang akhirnya akan menyebabkan berkurangnya kebebasan. Yang kedua, ada pokok-pokok aliran monetaris. Keberhasilan ajaran-ajaran Keynes dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi melahirkan suatu aliran yang baru yang disebut dengan aliran monetaris, yang mengutamakan kebijaksanaan moneter dalam mengatasi kemelut ekonomi waktu itu. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Karl Banner untuk menggambarkan berbagai situasi di bidang moneter dan kebijaksanaan moneter. Bagaimana yang dikutip Suadrajat Duantoro pada tahun 1987 dan Karl Bunner pada artikelnya The Role of Money and the Monetary Policy pada tahun 1968. Pada prinsipnya, kelompok monetaris mengajukan proporsi. Proporsi itu adalah perkembangan atau kejujuran. Moneter merupakan unsur yang penting dalam perkembangan produksi, kesempatan kerja, dan harga-harga, bahwa perubahan jumlah uang beredar merupakan unsur yang paling dapat diandalkan dalam perkembangan moneter, dan bahwa perilaku otoritas moneter menentukan pertumbuhan jumlah uang beredar dalam gelombang konjuktif. Penekanan pokok pandangan monetaris terletak pada stok uang sebagaimana dijelaskan Fleischmann dalam tulisannya A Theoretical Framework for Monetary Analysis pada tahun 1970. Perubahan dalam jumlah uang yang beredar sangat besar pengaruhnya terhadap yang pertama ada tingkat inflasi dalam jangka panjang, dan yang kedua perilaku GN Peril dalam jangka panjang. Yang ketiga ada tokoh-tokoh aliran monetaris. Tokoh utama aliran monetaris tidak diragukan lagi adalah Milton Friedman pada tahun 1912. Pandangan-pandangan Friedman dapat diikuti oleh berbagai buku, jurnal, serta artikel-artikel populer di majalah dan koran-koran Amerika. Friedman dan monetaris sering dianggap sebagai sinonim. Akan tetapi, ini tidak berarti ia sebagai salah satu-satunya tokoh. Tokoh lain yang dianggap sealiran atau pendukung yaitu aliran monetaris antara lain Karl Banner, Alan Moser, Bernard M.C. Callum, Thomas Mayer, Philip Chogan, David Lidler, Michel Parker, dan William Pule. Pendukung aliran monetaris tidak terbatas pada ahli-ahli ekonomi dalam kalangan akademis saja. Lembaga seperti Federal Reserve Bank dari Louis dan komite-komite Kongres juga banyak menganut perspektif monetaris. Yang keempat ada perbedaan monetaris dan Keynesian. Banyak perbedaan pandangan antara kubu Keynesian dan monetaris.
Dalam melihat gejala-gejala ekonomi, dalam melihat perekonomian secara agregat, kubu Keynesian percaya bahwa perekonomian cenderung dalam posisi keseimbangan tingkat output rendah. Kaum monetaris tidak percaya pada teori Keynesian tersebut. Dalam hal ini, kubu monetaris mengkritik bahwa ada kekuatan-kekuatan pasar yang tidak diikuti dalam model yang dikembangkan kubu Keynesian. Dua kekuatan tersebut menyatakan turunnya suku bunga akan mendorong konsumsi melalui apa yang disebut Pigou Effect. Bagi kubu monetaris, perekonomian cenderung berada dalam posisi keseimbangan dan sumber daya yang digunakan penuh. Antara kubu Keynesian dan monetaris juga berada dalam berbeda melihat penyebab terjadinya fluktuasi ekonomi. Menurut kubu Keynesian, fluktuasi ekonomi terjadi karena perubahan dalam faktor-faktor yang menentukan pendapatan nasional seperti pengeluaran pemerintah, investasi, konsumsi masyarakat. Sebaliknya, menurut kubu monetaris, fluktuasi ekonomi terjadi karena terjadi pelonjakan dalam jumlah uang beredar disebabkan adanya kebijaksanaan yang bersifat ekspansif dan pemerintah. Dalam menghadapi inflasi, terdapat perbedaan yang sangat tajam antara Keynesian dan monetaris, yaitu kubu Keynesian yang lebih menyukai kebijakan fiskal, sedangkan kubu monetaris lebih menyukai kebijakan moneter. Perbedaan lain antara kubu monetaris dan kubu Keynesian adalah mengenai jangka waktu analisis. Kubu Keynesian tidak terlalu memperhatikan analisis jangka panjang, sedangkan kelompok monetaris percaya bahwa kebijaksanaan peningkatan uang dalam jangka pendek berpengaruh terhadap output ini. Yang ketiga, ada perhatian terhadap ekonomi mikro. Sebelumnya sudah disinggung bahwa Keynes dan para pendukungnya telah berjasa mengembangkan teori-teori makro yang melihat perekonomian secara agregat. Selang beberapa dekade, teori-teori makro Keynesian telah berhasil menjelaskan perilaku ekonomi makro. Sejak itu, orang kembali berpaling pada teori-teori dasar ekonomi mikro. Hal ini dapat dilihat pada kenyataan bahwa pada tahun 70-an banyak pakar yang meletakkan teori-teori mikro untuk dijelaskan perilaku makro. Dua tokoh utama monetaris yaitu Milton Friedman dan Edmund Pelpis kembali melirik model pasar persaingan sempurna klasik. Yang terakhir ada diskusi. Ajaran-ajaran Keynes pernah secara sangat berhasil mengatasi persoalan-persoalan ekonomi selama kurang lebih 3 dekade. Akan tetapi, dalam menghadapi masalah-masalah ekonomi tahun 60-an dan 70-an, teori-teori Keynesian tampaknya lumpuh total. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kelemahan dan keterbatasan teori-teori Keynesian bukan terletak pada ketidakkonsistenan antara logika dan teori yang dikembangkannya, melainkan karena berbedanya masalah yang dihadapi. Kaum monetaris terutama Friedman sangat berjasa dalam menekankan arti penting laju pertumbuhan uang terhadap aktivitas-aktivitas ekonomi. Baik, sekian materi dari saya. Apabila materi saya banyak kesalahan dan kurang sempurna, saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.